Apa yang menjadi brand story Anda atau founder story Anda? Nah, halo. Apa yang menjadi cerita? Karena kita ketika kita berjualan, kita nggak jualan produk, men. Kita jualan cerita. Oke? Kita jualan cerita. Apapun itu kita jualan cerita. Jadi kemarin saya sempat pakai contoh misalkan menanti deh, teh menanti. Kalau secara produk, teh ya teh lah ya. Teh ya teh gitu kan. Iya, teh. Ada yang bilang dia rasanya berbeda lah apalah gitu kan. Kalau Anda datang ke restoran Chinese gitu misalnya. Di situ teh juga banyak loh. Chamomile tea, chrysanthemum tea, dan tea yang lain begitu. Emang Anda nyobain semua rasanya beda-beda? Oh, hari ini aku datang ini. Kan enggak juga kan? Jadi kenapa kenapa harus mengatakan menanti itu rasanya berbeda, makanya itu jadi laku? Enggak juga. Hari ini enggak ada kok yang ngomongin Dunkin Donut itu rasanya banyak. Ya kan? Jadi yang dijual adalah story-nya. Jerome sama Jaehyun story-nya. Everyone knows the story. Nah, itu sekarang. Nah, maka pertanyaan saya adalah, untuk Anda bisa muncul di dunia digital, maka Anda butuh story. Nah, apa story Anda? Itu yang nomor 2. Jadi kita jualan story. Apapun itu adalah jualan story, Oke. teman-teman. Bukan jualan produk. Kalau jualan produk, Anda akan perang harga. Karena begitu Anda jualan produk, saya lihat nih produk Anda, laku kencang, saya copy persis, exactly the same, with better taste. Selesai. Atau saya copy persis, rasanya persis, barangnya persis, harganya saya murahin dikit. Selesai. Tapi kalau dikasih story, it's a different thing, gitu. Oke. Ya, Oke, mungkin yang paling ekstrim, Bro Edwin, gini, yang paling ekstrim nih ya. Ini teman-teman ya, yang paling ekstrim nih ya. Kita masing-masing punya agama, right? Tapi kita itu nggak join atau nggak memeluk sebuah agama karena kita mau beli Al-Qur'annya atau mau beli kitab sucinya. Kita buy the concept. Ya kan? Mati masuk surga dan sebagainya gitu. Semuanya pendukung. Ya kan? Harus pakai kitab suci, pakai salib, pakai apapun itu pendukung. Tapi the whole thing itu adalah sebuah cerita di mana kita diajarin mulai dari kecil, pengajian lah, pendalaman iman lah, itu semua. There is the whole story. Kalau misalkan masih kecil, belum belief ceritanya, ada pendalaman iman, ada pengajian. Supaya apa? Supaya percaya. So, yang dipercaya apa? Story, sekali lagi. Ya kan? Nah, sisanya pendukung. Ada rosario lah, itu pendukung. Gitu. Ya, jadi kita bukan masuk sebuah agama karena saya mau beli rosario. Nggak ada ceritanya kayak begitu. Oke? So, hopefully Anda paham ya? Oke, jadi lebih lebih ke ibarat kata kita dalam tanda kutip mungkin kita menyampaikan si produk kita itu dalam bentuk cerita gitu kok. Atau mungkin kita memang menyiapkan cerita di belakangnya kenapa sih kita jual produk kita Apapun itu. ini. Apapun itu. Gini deh, kenapa anak kecil minta pakai baju Spider-Man? Why? Karena dia tahu ceritanya. Dia tahu bahwa Spider-Man tuh keren banget lah, bisa swing sana sini, beating the bad guys, everything kan kayak gitu kan. Itu story. Nah, Bro Adwin pernah ke Universal Studio, Disneyland kayak gitu-gitu nggak? Iya, Pernah ya? universal. Iya. Oke, pernah kan? Singapura, pernah. Begitu kita masuk sebuah wahana, keluar, dikasih toko merchandise. Iya. So, yang terjadi adalah, wahana adalah story, keluar kita jualan. Anak saya begitu masuk wahana Transformer, perang sana sini seru banget. Keluar, Pak beliin Transformer. Karena story-nya di kepala dia udah ada. Tapi dia nggak datang tiba-tiba Pak beliin Transformer ya. Nggak ada, karena nggak ada story-nya. Bukan barang lagi. Oke? Ya ini yang menarik nih. Gitu. Jadi barang itu penunjang sebuah story. Maka digital marketing itu menjual story. Sekarang gini, tahu ini nggak? Tahu Biote nggak? BOT tahu. Tahu Biote? Tahu kan? Apa story-nya coba? Yang kisah Pau Pau yang habis kecelakaan, Yes, habis apa ya? Ditusuk kalau nggak salah ya, ditikam, ditusuk. terus akhirnya bisa balik cantik Habis lagi itu gitu pakai kayak. Biote. Yes, bekas lukanya hilang. Itu luka, itu SMA, men. Like kayak bertahun-tahun yang lalu gitu.
Tapi karena dibuat story pakai kolagen itu jadi booming. Nggak ada hubungan, panjang jaraknya. Udah hilang dulu kali bekas tusukannya. Ngerti ya? Paham ya teman-teman ya? Kalau cuma jualan barang, ini adalah kolagen beauty. Menarik nggak? Nggak menarik. Udah banyak, ya kan? Kolagen drink itu udah banyak. Tapi tiba-tiba si Papa muncul lah, story-nya semua dijual. Nah, itu jadi menarik. Tapi begitu cuma produknya aja, itu jadi nggak menarik. Maka teman-teman di sini biasanya terlalu sering jualan produk. Saya jualan t-shirt, saya jualan casing handphone, saya jualan ini itu gitu. Nggak menarik. Kenapa nggak laku? Ya karena nggak menarik gitu aja. Nggak ada ceritanya. Iya, 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 ya, menarik, menarik banget nih. Dan memang rata-rata kita juga akhirnya lebih, lebih apa ya, lebih interest, lebih pengen tahu ketika ada bumbu ceritanya, kalau boleh dalam tanda kutip. Correct, correct. Yes, jadi itu formula nomor 2 ya. Jadi setelah market niche, yang kedua adalah story. Oke, jadi dan itu pun belum masuk ke produk tuh Pak ya. Jadi baru. Kita ngomongin produk itu belakangan. Oke, lanjut. Oke, jadi mulai kebayang nih, mungkin teman-teman mulai mulai kebayang bahwa oke, market itu yang utama karena namanya juga marketing ya Pak ya. Pasti ujung-ujungnya kita berawal dari marketnya dulu. Kebutuhannya apa. Nah, setelah itu baru kita bangun story-nya. Oke, udah kebayang nih misalnya akan ngebangun story Oke, seperti wait, apa. wait. Berarti sekarang gini. Yang harus ketika kita mau bangun bisnis, yang harus kita cari sekarang, yang harus kita cari, ini ngomong dunia digital ya, yang harus kita cari adalah, aku bisa jualan story apa ya? Di sekitarku ini siapa ya? Yang orangnya punya story ya? Caranya kayak gitu mikirnya, oke? Jadi siapa yang punya story bagus yang bisa dijual? Nah, nanti ketika ketemu sebuah story, maka kita cari produk apa yang mendukung story tersebut. Sehingga ketika story tadi kita blow up, produknya ngikut. Kayak jualan Marvel lah ya, Avenger lah ya. Habis itu jualan barang-barangnya semua, gadgetnya semua, pernak-perniknya semua. Gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi bukan mencari produk, tapi tujuan Anda adalah mencari di sekitar Anda siapa orang yang punya story. Makanya banyak artis selebgram sekarang tiba-tiba punya produk karena mereka menjual story diri mereka semua. So that's the step. Ya, so find the story. Di sekitar Anda story-nya apa? Itu yang harus dicari tahu. Oke, jadi dan story pun itu oke, aku baru paham. Jadi story-nya itu justru bisa dari lingkungan sekitar kita, nggak harus dari kitanya sendiri ya, Pak ya. Story apa yang bisa kita angkat dari sekitar yang mungkin berhubungan sama market atau niche kita tadi gitu ya. Ya. Kalau kita mengulik story sih jadi panjang sih, karena story itu memunculkan emosi. Emosi itu bisa fear, bisa inspire, bisa feel good, bisa feel smart, emosi apapun itu. Jadi story itu tujuannya untuk memunculkan emosi di dalam orang, di dalam benak orang, hati orang. Nah, emosi itulah yang menggerakkan orang untuk membeli, bukan logik. Remember, ketika orang ditembak dengan pemikiran logik, barang Anda nggak bakal laku. Selesai. Contoh, kenapa orang harus beli jam Rolex? Bukan untuk logik lihat jam. Karena kalau lihat jam, pakai handphone sudah dapat. Nggak perlu pakai Rolex. There is logic. Ya, jadi story tujuannya meng-create emosi. Emosilah yang menggerakkan orang. Pertanyaan saya adalah, Anda mau customer Anda memiliki emosi apa, sehingga dengan emosi itu dia jadi beli produk Anda. Ya gitu. Belum tentu semuanya biar keren ya. Biar keren is good. Pakai Rolex biar keren. Yes, bener banget. Tapi pandemi ini gerakannya bukan ini. Kalau pandemi ini kan by fear. Ya kan? Jadi ada orang by fear, ada orang by keren, dan sebagainya. Jadi macam-macam, bisa bermacam-macam. Kenapa orang beli Ferrari? Bukan karena mencari alat transportasi loh. Karena alat transportasi pakai Grab cukup. Ya kan? Nggak perlu pakai Ferrari. So, itu ya, tujuan dari story adalah meng-create emosi, gitu. Nah, maka dari dua ini aja PR Anda, PR teman-teman udah banyak nih. Nih saya apa ya? Nyampe nggak ya 10 miliar ya? Story saya apa ya? Saya cuma adanya t-shirt, nggak punya story. Nah, teman-teman, cuma jualan t-shirt, cuma jualan casing handphone, barangnya biasa. Rico Huang bikin story-nya apa coba?
Beli Ferrari kan, bisnis anak muda beli Ferrari dari jualan handphone, casing handphone. Itu story yang dibuat sama dia. Dalam waktu 2 bulan, Ferrarinya balik modal. Karena yang dijual adalah story-nya, Ferrarinya nggak pernah dipakai. Kemarin saya ketemu di Idea Cloud. Saya nanya, bro, Ferrari lu gimana? Mau gue jual, nggak pernah gue pakai. Jadi cuma beli, di foto-foto buat iklan ke sana kemari, 2 bulan balik modal, selesai. That's it. Yang dijual apa? Sama kan, casing handphone kan. Sebelumnya juga jualan casing handphone. Setelahnya juga jualan casing handphone. Ya kan? Tetapi karena ada story-nya, casing handphone-nya naik jadi 2 bulan balik modal itu Ferrari. Kan gila tuh, miliaran angkanya. Ya, jadi hanya sekedar casing handphone loh, kalau secara produk. Iya. Menarik banget sih kok, karena itu dia ya, karena banyak orang langsung to the point, biasanya kalau promosi itu langsung masukin logikanya, jelasin fiturnya bahkan lebih banyak. Bener ya Pak ya? Lebih banyak jelasin fitur nih, produkku nih, bahannya ini, kualitasnya ini, bla bla bla, dijelaskan dengan sistemnya seperti ini. Ya dalam tanda kutip itu mungkin ya tidak menyentuh emosi si pembicaranya, si konsumennya, gitu ya. Yes. Sehingga ya dengan story yang kita bangun tadi itu justru menyentuh dari sisi customernya, dari sisi emosionalnya. Yap. Oke, menarik nih. Ini catatan penting nih teman-teman, ini mahal nih ilmunya nih teman-teman. Apakah ini menarik nih? Apakah dari kualitas produk juga nggak menentukan penjualan? Atau cuma dari cerita aja cukup? Jawaban saya dari cerita aja cukup. Kualitas produk membuat Anda bola salju ke belakang. Kalau produknya jelek, orang nggak mau repeat order, dia akan cerita jelek. Tapi untuk meng-create penjualan di awal, orang nggak tahu produk kok. Sekarang loh, saya kemarin nanya ke teman-teman semua di sini yang ikut kelas saya, workshop saya tadi, 13 juta, saya nanya, emang kamu tahu isi produk saya itu apa? Isi kelas saya itu apa? Emang kamu tahu? Enggak sih. Terus kenapa join? Karena yang ngajar lo Denny. Nggak tahu lo barangnya apa, mau bagus atau jelek, nggak tahu gitu. Coba aja gitu kan. Tapi belasan juta mau bayar. Why? Karena story-nya kuat. Karena yang saya lakukan adalah building story terus-terusan. Oke, menarik. Jadi kalau misalnya dibilang penjualan, promosi itu ya dengan story aja cukup gitu ya. Cuman untuk meretention, untuk mendapatkan repeat order baru itu kualitas yang dibutuhkan gitu kok ya. Correct, benar banget. Itu akan jadi bola salju, testimonial dan sebagainya jadi bola salju. Mendukung story-nya lagi. It's okay. Ya, tapi untuk di awal banget kalau Anda dari nol, emang ada yang ini, gak ada semuanya pasti nekat. Iya, benar banget. Karena ya orang pertama baru ngelihat kan dia nggak tahu itu produk apakah berkualitas atau enggak. Bener banget. Nah itu penting tuh teman-teman loh. Ini apalagi kalau yang baru mulai ini udah mulai coba create story apa yang kira-kira bisa menyentuh si customernya, gitu kan ya. Ya. Oke. Nah berarti setelah story tadi, dan berarti story ini kalau tadi kan boleh dibilang BOT itu sebenarnya story-nya story si foundernya, si ownernya, gitu ya. Itu apakah yang memang harus kita bangun itu sisi story si foundernya, atau memang dari sisi produknya aja bisa nih kok? Maksudnya dalam artian ya kita ya tadi mungkin contohnya ketika kita ngeliat di Bebas ini, wah harus si pemilik, si ownernya nih, dari story si ownernya. Bebas sih, buat saya bebas sih. Kalau Victoria's Secret gimana? Kan nggak tahu kan foundernya siapa? Story yang diangkat adalah Victoria's Secret Angels. Udah dibuat brandingnya, pokoknya Angels itu harus seksi-seksi dan sebagainya. Kayak gitu kan. Foundernya cowok, men, nggak ada yang tahu siapa. Ya jadi nggak harus, pokoknya story. Teman-teman gimana? MS Glow story apa yang Anda dapat? Kalau dengar MS Glow apa? Oh, MS Glow dari ini ya, Kang Gilang ya, udah Juragan 99 itu ya. Tahu kan? Yang jual ownernya, exactly. Gaya hidupnya yang kayak begitu. Loh ya, produknya skincare, tetapi story-nya sekarang. Story-nya apa? Kalau cuci motor, di mana-mana juga banyak cuci motor kok. Mewah, exactly. Ya kan? Juragan 99, makanya. Cerita sukses ownernya, exactly. Kalau belum sukses sih jangan cerita sukses, cerita yang lain. Kayak Pau-Pau gitu. Nggak pakai cerita sukses, ceritanya ditusuk orang. Ownernya Sultan, tahu kan sekarang? Tapi kalau Anda Victoria's Secret, kan Anda nggak tahu ownernya Sultan atau enggak, kan nggak ada hubungannya.
Yang penting story selaras dengan branding. Ya, story membangun Iya, branding iya, iya, kan iya, benar. supaya mengarahkan ke cool ya, bener banget.